Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai keimanan masing-masing. Silakan. Siap-siap doa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat hari ini? Masih. Ada yang tahu tentang semangat? Enggak. Tahu? Tepuk semangat tahu ya? Kayak gini. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, baiklah. Tetap semangat ya, walaupun hari sudah siang, tapi harus tetap semangat. Ya, gimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu satu, Siapa namanya? Nadia, Nadia Vega. Lagi kenapa dia? lagi sakit kayaknya Bu. Oh, semoga cepat disembuhkan ya, diangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Nanti kita juga semoga tetap disehatkan. Amin. Orang tua kita semoga disehatkan. Amin. Berarti ini ada semua ya? Akmal, Hadir. Iqmal, Vega, nggak ada ya? Nadia nggak hadir ya? Sakit Bu. Terus Reli ada? Iya. Terus itu Azizil? Iya. Terus itu Salma ada? Oh. Eka ada? Hadir ya? Hadir. Eka, iya. Terus Fatim ada? Alia. Terus teman-teman ada? Nanda? Iya. Ini Ika hadir? Hadir. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, berarti sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, coba berdiri semua. Berdiri. Coba lihat kanan kirinya kalian. Ada tidak sampah yang berceceran di situ? Ada Bu. Hah? Tidak ada. Itu masih ada isinya Bu. Ya, coba sudah siap semua ininya apa namanya? Bahan apa? Alat-alat untuk belajar? Sudah siap semua. Sudah siap ya? Sudah. Sudah siap semua. Ya, silakan untuk duduk kembali kalau sudah siap. Ya baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita membuat kesepakatan. Gimana kalau misalkan yang pertama tidak boleh melihat HP? Siap? Siap. Oke, bagus. Yang kedua, aktif berdiskusi. Diskusi. Benar bisa ya? Setuju. Oke, fokus mengikuti pembelajaran gimana? Siap. Siap ya? Siap. Nanti harus dilaksanakan ketika pembelajaran. Oh. Ya, silakan untuk berdiri. Ya, untuk Azizil. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Baiklah, pembelajaran hari ini yaitu masih membahas tentang bab 6 tentang pers di Indonesia. Ya, ini bagian yang kedua tentang menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik. Sesuai kode etik jurnalistik ya bagi negara demokrasi seperti di Indonesia. Itu adalah bagian yang B, pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Coba kalian perhatikan, apa sih maksud dari gambar ini? Ada yang tahu ini siapa ya? Ya. Pak Mahfud ini Pak Mahfud MD ya. Terus juga ini kira-kira yang lagi ada di sini mengepung di beliau itu siapa? Wartawan atau pers ya. Dimana dia lagi mewawancarai atau menggali informasi ya. Terus apalagi yang kalian pikirkan coba? Maaf, coba apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Apa yang kalian pikirkan kira-kira tentang gambar ini apa? Para wartawan Ya, berebut informasi kepada Mahfud MD. iya, kepada narasumber atau Pak Mahfud MD. Ya betul sekali, ini para wartawan lagi mencari informasi karena emang wartawan itu kan tugasnya untuk mencari informasi, menggali informasi dan menyebarkan informasi. Tapi ingat, harus yang informasinya valid, benar dan tidak hoax, kayak gitu ya. Itu adalah wartawan, tugas dari wartawan. Ya, coba kita mengulang kembali tentang pers di Indonesia yang kemarin mendeskripsikan fungsi, pengertian, peranan, serta perkembangan pers yang ada di Indonesia. Coba pengertian pers, bahas siapa yang bisa apa sih pengertian pers itu? Ya silakan. Siapa namanya? Nama saya Riri. Jadi Oh iya, silakan Riri. Ya, pers berasal dari bahasa Belanda yang berarti menahan atau mengepres. menahan atau mengepres itu menurut bahasa ya. Iya, menurut bahasa atau bukan istilah. Ya. Terus juga kalau misalkan pres yang menurut ini ada lagi selain itu? Oh iya, pres itu mengepres atau menahan gitu ya. Itu adalah pres dari bahasa Belanda. Dan pers juga itu kalau kata lainnya itu seperti surat kabar. Itu pers. Jadi surat kabar itu adalah pers ya. Surat kabar, terus ada media gitu. Juga pers yang memberikan informasi apa saja yang berguna dan itu benar gitu kan, valid, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu ya. Coba fungsi pers, ada yang masih ingat apa itu fungsi pers ya? Fungsinya apa saja? Fungsinya ya, Tadi disebutkan ada memberikan informasi, terus sarana hiburan, mengontrol jalannya pemerintahan, mengontrol jalannya pemerintahan, terus sarana pendidikan formal, sarana pendidikan formal, dan fungsi sosialisasi kebijakan pemerintah. fungsi sosialisasi kebijakan pemerintah. Ada yang tahu apa sih maksudnya memberikan informasi itu? Ada yang tahu? Memberikan informasi maksudnya berarti berita ya, berita terkini dan terpercaya ya. Ya, baiklah, itu ada fungsi pers, ada 4 tadi, ulangi. Memberikan informasi, terus jalannya pemerintahan, terus sarana pendidikan informal, terus sarana hiburan. Jadi itu adalah fungsi dari pers ya. Terus ada peranan pers. Masih ingat nggak sih minggu kemarin kita belajar tentang peranan pers itu? Ya silakan. Apa sih peranan? Ada memenuhi untuk masyarakat untuk mengetahui, terus juga ada menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, ada memperjuangkan untuk kebenaran, terus keadilan juga, terus ada juga untuk pengawasan, kritik, saran itu terhadap hal umum, nggak cuma terbatas tapi kepada hal umum. Terus ada juga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi
informasi yang tepat dan juga akurat. Ya, itu adalah peranan pers. Jadi kita sebagai pers harus bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat. Jangan sampai mengada-ngada atau hoax yang disebarkan. Tapi kita ada sumbernya, gitu ya. Itu adalah peranan pers. Terus yang selanjutnya yaitu ada perkembangan pers di Indonesia. Di Indonesia itu macam-macam perkembangan pers dari masa ke masa. Siapa yang bisa menyebutkan ada berapa? Ada berapa ya? Yang masa perkembangan di Indonesia, ya silahkan. Ada berapa? Ada 7. Ada 7. Yang pertama yaitu masa pergerakan. Masa pergerakan, yaitu sebelum merdeka ya. Masa pergerakan itu pers sudah ada sebelum merdeka, yaitu masa pergerakan itu tujuannya untuk meliput nih apa saja nih rakyat Indonesia hal yang dipersiapkan untuk merdeka gitu. Terus apa lagi? Masa penjajahan Jepang. Oh, masa penjajahan Jepang itu juga sudah ada wartawan ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga masa revolusi. Nah, masa revolusi setelah selesai penjajahan merdeka, masa revolusi itu ada pers juga peranannya. Yang ketiga masa Yang keempat masa demokrasi liberal. masa demokrasi liberal itu juga ada pers ya. Terus yang kelima Masa demokrasi terpimpin. masa demokrasi terpimpin. Ada yang ingat nggak masa demokrasi terpimpin itu bapak siapa ya presidennya? Soekarno. Ya, Bapak Soekarno. Terus masa Orde Baru. masa Orde Baru siapa sih presidennya setelah Soekarno? Iya, Bapak Soeharto. Itu masa Orde Baru itu juga sudah ada pers. Di situ ada peranan pentingnya, gitu ya. Ya silakan yang terakhir masa Reformasi. reformasi. Siapa sih presidennya? Ada masih ingat? Iya, Pak B.J. Habibie. Itu adalah masa reformasi. Betul sekali. Untuk kalian semua bisa masing-masing. Ya, terima kasih karena udah masih ingat dengan pelajaran kemarinnya. Ya, untuk yang hari ini itu tujuan pembelajarannya itu diantaranya menghayati peranan pers yang ada di Indonesia, terus juga ada bertanggung jawab dalam menyikapi peranan pers di Indonesia, terus ada juga ya di sini tuh menemukan fungsi-fungsi, terus juga di sini itu mengetahui kode etik jurnalistik ya, mengetahui dan bisa menerapkan kode etik jurnalistik. Baiklah, untuk observasi diagnostik ya silakan coba dibuka yang Google Form tadi, diisi yang ada di situ. Coba dibuka handphonenya dan dibuka ini apa namanya Google Form yang sudah saya kirim ya tadi. Ya, yang Google Form tadi, Google Form. Yang Google Form. Ya, coba silakan diisi sesuai dengan diri kalian masing-masing ini buat pretest ya. Silakan.
Gimana? Ada yang susah? Ya. Bisa ya? Bisa ya? Mana bisa? Untuk pretestnya? Ada yang susah? Gimana sudah? Iya. Ini kalau misalnya tidak seperti itu, kalau seperti ini ada salah satu. Ini maksudnya jangan. Itu maksudnya. Ini gimana? Kenapa? Ada yang susah? Enggak? Ada yang bingung? Yang susah? Bagaimana? Ada yang susah? Ada? Sudah? Selesai? Sudah? Sudah semua? Halo? Bisa? Bingung? Sudah? Yang lain gimana? Sudah semua? Sudah? Bisa? Sudah? 4 menit lagi ya.
Sudah? Sudah semua? Bagaimana? Perintahnya mudah apa enggak? Apa tidak? Mudah. Baiklah. Setelah ini sudah semua? Belum di belakang ke sudah. Masih ada waktu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi silakan. Sudah? Sudah. Yang lain sudah? Sudah semua? Sudah kan? Bagaimana, ada kendala lagi ya? Susah? Ya, Fatih? Udah? Salma udah? Nanda? Udah? Nanda sudah? Jessica udah? Baiklah, kita akan pembagian kelompok. Ya, yang saya sebutkan berarti dia nanti berpindah ya, berpindah kursinya. Untuk kelompoknya dibagi 3, yaitu ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Kalau yang audio itu berarti kalian yang lebih cepat mendapatkan pelajarannya itu dengan mendengar atau dari video. Kalau misalkan yang visual berarti yang dia lebih cepat menangkap pembelajarannya dari pembacaan, dari tulisan seperti itu. Dan kinestetik itu yang praktek langsung. Untuk yang audio itu ada Azizil, ada Riri, terus ada Sasa. Ya, itu silakan untuk ke tempat masing-masing. Di sini adalah visual, ini audio, ini kinestetik. Ya, kalau yang visual ada Ratna, Nada, Iqmal sama Jessica. Yang kinestetik ada Salma, Alia, Fatimah sama Akmal. Silakan untuk berganti dulu. Ya, silakan berganti. Dibulatkan letter O atau letter U. Dipindah. Ya, silakan. Di sini visual sebelah sini, kalau audio di tengah, kinestetik sebelah sana. Kinestetik sebelah sini. Silakan diputar. Kursinya silakan diputar. Letter U kasih letter U, jangan letter O. Letter U biar bisa menghadap ke mulut. Ya, berkelompok, silakan berkelompok. Iya, letter U. Depan ya? Iya, biar ngadep ke sini. Kalau letter O kan nanti ada yang ngadepnya di membelakang itu. Letter U. Letter U kayak gini. Ya, silakan. Sudah? Sudah semua? Coba sebelum pembelajaran aku pengen kalian semangat berdiri semua. Berdiri biar semangat ya, berdiri dulu. Ya. Silakan berdiri. Yang visual itu kalian ngomong tek. Yang keras tek. Ya, di sini. Dung. Di sini dung. Yang gede. Dung. Ini cas. Ya, 1, 2, 3 aku kasih clue-nya. Kalau di sini 2 berarti kalian mengucapkan
video yang sudah ada di sini papan tulis atau di PowerPoint-nya. Nanti kalian analisis. Yang audio, perhatikan, yang audio kalian analisis apa sih isi dari video tersebut. Terus di situ tuh siapa yang jadi ada korbannya tidak, siapa korbannya. Terus dia melanggar kode etik atau tidak, melanggar pasal berapa, kira-kira pelanggaran tersebut itu kena pidana atau tidak, atau dendanya apa. Seperti itu tuh ya. Ya. Paham ya yang video? Paham. Yang audio? Yang ini adalah visual. Visual, mana kelompok visual? Ya, kelompok visual silakan untuk menganalisis apa namanya ini, artikel yang ada di sini, yang ada di PowerPoint. Saya sudah kasih ya, sudah kasih atau belum? Sudah ada? Sudah ya. Nanti dianalisis kalian. Terus juga apa sih isinya, siapa jadi korbannya, isinya apa, tentang apa, tentang misalkan tentang bullying kah atau tentang apakah di situ. Terus juga setelah dianalisis, kalian coba dia itu beritanya melanggar kode etik atau tidak. Ya, kode etik yang ada di jurnalistik itu apa, coba sebutkan ya. Nanti yang audio juga coba sebutkan kode etik yang ada di jurnalistik itu apa saja ya, disebutkan. Terus dia melanggar kode etik yang apa, ada kan di situ asas-asas kode etik gitu ya. Yang asas-asas kode etik itu dia melanggar yang asas apa, asas profesionalisme kah, atau asas di situ ada asas profesionalisme, ada juga asas religi atau apa, dia melanggar asas apa gitu ya. Terus dia telah melanggar pasal berapa, hukumannya apa gitu ya, bisa dimengerti. Yang kinestetik itu coba analisis yang ada di Google Drive ini, ada videonya. Tapi kalau kalian mau membuat sendiri apa sih gitu kan, membuat, jadi yang kinestetik boleh membuat drama sendiri tentang apa, silahkan, terserah, dirumuskan, itu kalian jelaskan. Dan juga ada yang menjadi reporter gitu ya, reporter yang membuatnya dipraktekkan langsung di depan sini. Itu reporternya menjelaskan juga itu tentang pelanggaran pasal berapa, terus kira-kira hukumannya apa, coba dianalisis ya. Bisa? Udah siap semua ya? Dan silakan waktunya dimulai dari sekarang, berarti di 10 sampai 15 menit. 10 menit cukup? 10 menit? Ya. 15 menit. Setelah itu nanti masing-masing kelompok mempresentasikan dan ada juga yang mempraktikkan di depan. Ya. Bisa dimengerti? Nah. Yang kelompok lain nanti akan menanggapi. Kalau bertanya boleh. Ya, silakan dimulai.
auditori atau audio itu sama. Ini bisa melihat video yang ada di Komjen Agus Andrianto mengatakan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan aparat hukum dan keamanan pada jurnalis akan ditangani oleh Polda Jawa Timur. Peristiwa terjadi pada Sabtu 27 Maret 2021 saat jurnalis N tengah melakukan reportase investigasi kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya, saat itu N tengah meliput kasus dugaan korupsi Direktur Pemeriksaan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno AJ. Tidak hanya mendapat kekerasan fisik berupa pukulan, tendangan, dan tamparan, korban bahkan diancam akan dibunuh. Aliansi mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini serta memastikan para pelakunya mendapatkan hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Dilansir oleh Kompas.com, Ketua AJI Surabaya, Eben Hazel mengatakan apa yang dilakukan para pelaku termasuk kegiatan yang menghalangi jurnalistik. Mereka dimulai melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selain itu, melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengimplementasi HAM. Eben menambahkan pihaknya akan mengejam aksi kekerasan tersebut dan mendesak aparat penegak hukum untuk profesional dalam menangani kasus ini. Ya, jadi pada prinsipnya kami dari aliansi kasus kekerasan terhadap jurnalis ini dari Surabaya untuk menghadirkan secara tidak dan Surabaya. Atas kami mendesak agar polisi dan kepolisian untuk mengusut kasus ini dan membawa pelakunya ke pengadilan karena kami berharap ini bisa menjadi semangat. Kalau kita sudah berusaha profesional karena kami berkira pelakunya juga ada waktu membela polisi dan juga ada menurut pengakuan dari masyarakat yang terutama secara fisik artinya jelas selain masalah fisik ini masalah di korban juga sebetulnya sangat tertutup apalagi. Ya, kalau dari kacamata kami melihat bahwa ini adalah tindakan tindakan untuk menghalangi bahwa seorang jurnalis itu kan punya hak untuk meliput sebuah peristiwa dan sebagainya. Mestinya kalau memang tidak menghindari untuk kemudian itu saya pikir bisa dengan cara baik-baik kemudian meminta masalah itu keluar dan sebagainya. Artinya bukan kemudian menggunakan cara kerasa. Saya melihat bahwa ini kan cara-cara yang digunakan kan cara-cara yang mengganggu apalagi pelaku ini adalah juga adalah kepolisian. Di sana juga kepolisian kita yang sangat TNI yang melakukan maksudnya terlibat salah sisakan yang mengantar bisa mengantar saat juga kemudian dikembalikan itu yang kami melihat bahwa cara kerja yang seharusnya melewati dan kemudian menggunakan kekerasan untuk menghentikan proses jurnalis karena jurnalis itu bekerja dalam investigasi itu kan pasti dilindungi dengan undang-undang. Nah, misalkan kami bisa meminta ya dan memberikan bagi masyarakat dan keluarga yang itu yang di dalam itu yang selain laporan ke polisi tapi Demikian News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di kanal YouTube TV.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan aparat hukum dan keamanan pada jurnalis N akan ditangani oleh Polda Jawa Timur. Peristiwa terjadi pada Sabtu 27 Maret 2021 saat jurnalis N tengah melakukan reportase investigasi kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK. Berdasarkan keterangan yang
disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya, saat itu R tengah meliput kasus dugaan korupsi Direktur Pemeriksaan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji. Tidak hanya mendapat kekerasan fisik berupa pukulan, tendangan, dan tamparan, korban bahkan diancam akan dibunuh. Aliansi mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini serta memastikan para pelakunya mendapatkan hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Dilansir oleh Kempas.com, Ketua AJI Surabaya, Eben Hezer mengatakan apa yang dilakukan para pelaku termasuk kegiatan yang menghalangi jurnalistik. Mereka dinilai melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selain itu, melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengimplementasi HAM. Eben menambahkan pihaknya akan menguji aksi kekerasan tersebut dan mendesak aparat penegak hukum untuk profesional dalam menangani kasus ini. Pada prinsipnya kami dari Aliansi Jurnalis dengan dari Surabaya dengan melakukan tidak negara dan Surabaya. Kami mendesak ya polisi dan teman-teman polisi untuk mengusut kasus ini dan membawa pelakunya ke pengadilan karena sekarang ini bisa jadi sama polisi sudah berusaha profesional karena pelakunya juga ada anggota polisi dan juga ada menurut pengakuan dari masyarakat sendiri memang ada aparat penegak hukum dan ya, kalau dari kacamata kami melihat bahwa ini adalah tindakan apa yang tindakan untuk menghalang-halangi bahwa seorang jurnalist punya hak untuk meliput sebuah peristiwa dan sebagainya. Artinya kalau tidak mengendalikan kemudian meliput, saya pikir bisa dengan cara baik-baik dan sebagainya. Artinya bukan mungkin menggunakan cara-cara dan saya lihat bahwa ini kan cara-cara yang menggunakan cara-cara yang melakukan adalah juga adalah kepolisian. Di sana juga berdasarkan kita yang disampaikan ada juga TNI yang melakukan perasaan jadi maksudnya terlihat dalam tindakan kekerasan itu yang meminta masing-masing ke mencoba menghadap ke mana masyarakat dan kemudian dikembalikan lagi. Itu yang kami melihat bahwa cara kerja yang seharusnya harusnya melewati proses itu tidak mungkin menggunakan cara untuk mengamankan jurnalis karena jurnalis itu bagian dalam investigasi juga mungkin harus dilindungi dengan undang-undang. Ya, saya akan meminta Demikian tertulis update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di kanal YouTube News.com. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
melanggar berita itu yang disebarkan oleh wartawan ini melanggar kode etik atau tidak gitu. Bisa dipahami kan? Terus dia itu melanggar kode etik yang mana? Kamu sebutkan dulu. Kalau misalkan di kode etik jurnalistik gitu, misalkan ada beberapa asas gitu, dan dia itu wartawan yang ada di sini dia melanggar kode etik yang asas berapa? Bisa dipahami ya? Iya, terus nanti jangan lupa dia bilang melanggar pasal berapa, dendanya apa. Coba dicari tentang apa namanya pelanggaran kode etik pasal-pasal berapa. Lagi. Jadi ini fokus tentang ini aja, nggak ini lain. Jangan tentang yang di lokasi itu. Itu dia yang visual yang udah di sini. Baik ya? Iya boleh. Kepala Staf Polri Komjen Agus Arianto mengatakan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan aparat hukum dan keamanan pada jurnalis N akan ditangani oleh Polda Jawa Timur. Peristiwa terjadi pada Sabtu 27 Maret 2021 saat jurnalis N tengah melakukan reportase investigasi kasus dugaan korupsi dan sedang ditangani KPK. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya, saat itu N tengah meliput kasus dugaan korupsi Direktur Pemeriksaan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Anin Prayitno Aji. Tidak hanya mendapat kekerasan fisik berupa pukulan, tendangan, dan tamparan, korban bahkan diancam akan dibunuh. Aliansi mendasar pemeriksaan untuk mengusut tuntas kasus ini serta memastikan para pelakunya mendapatkan hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Yang untuk asas Dilansir oleh itu Kuasa kalian Hukum coba Ketua AJI Surabaya, Ellen Hazel mengatakan apa yang dilakukan para pelaku termasuk kegiatan ilmu jurnalistik. itu kalian baca Mereka dibuat asas pada religi UU profesionalisme demokrasi itu kira-kira dia melanggar Selain itu, apa? melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak sipil dan politik, serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang mengimplementasi HAM. MN menambahkan pihaknya akan mengejar aksi kekerasan tersebut dan mendesak aparat penegak hukum profesional melakukan dari kasus ini. Pada prinsipnya kami dari Aliansi Jurnalis ini dari Surabaya kemudian PHK ada Dewan Negara dan Surabaya atas kami mendesak agar polisi dalam hal ini kepolisian untuk mengusut kasus ini dan membawa pelakunya ke pengadilan karena kami berharap ini bisa menjadi polisi juga menjadi sangat profesional dan pelakunya juga ada anggota oknum adalah polisi dan juga menurut pengakuan dari masyarakat itu memang ada aparat penegak hukum dan juga yang kalau secara fisik di mulut juga sama di yang jelas selain masalah fisik ini persoalan psikologi korban juga sebenarnya ya, kalau dari kacamata kami melihat bahwa ini adalah tindakan tindakan untuk menghalang-halangi bahwa juga sebentar punya hak untuk kemudian meliput sebuah peristiwa dan sebagainya. Artinya kalau memang tidak mengendaki untuk kemudian meliput, saya pikir bisa dengan cara baik-baik kemudian meminta lagi keluar dan sebagainya. Makanya bukan mungkin menggunakan cara kekerasan. Saya
mendingan cara-cara yang mengatakan data yang pelan ini adalah juga adalah kepolisian. Di dalam juga berdasarkan cerita yang disampaikan ada juga TNI yang melakukan kekerasan. Jadi maksudnya itu terlibat dalam tindakan kekerasan itu juga mengantar masuk ke mencoba mengantar ke polisi juga namun kemudian dikembalikan lagi. Itu yang kami melihat bahwa cara kerja yang seharusnya melewati proses itu tidak mungkin mengenai kekerasan itu menghentikan proses pelanggaran bekerja dalam investigasi pasti dilindungi dengan undang-undang. Ya, rasa kekerasan juga meminta ya untuk yang berbeda tidak keluarga yang ini yang itu yang Kemudian News Update kali ini nantikan informasi berikutnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share Udah ya? Udah semua? Sudah?
Silakan untuk kelompok yang sudah selesai. Audio sudah selesai? Sudah, silakan untuk maju ke depan pada selesaikan dulu. Ya, silakan kita sambut kelompok audio. Tepuk tangan. Barreskrim Polri Komjen Agus Andrianto Akan menjelaskan dari apa makna atau apa sih menganalisis dari video ini, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok auditori akan mempresentasikan tentang video yang telah kita tonton. Yang berjudul kasus penganiayaan aparat yang dilakukan oleh inisial M. Objeknya yaitu Agus Andrianto. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan pada Senin 29 Februari 2021 oleh Polda Jatim atas Agus Andrianto. Jadi kronologi kejadiannya seperti ini kan, Si jurnalis berinisial M tadi ya. Jurnalis berinisial M sedang meliput kasus Yang keras suaranya. kasus korupsi yang dilakukan oleh si Agus, Ya, mana? yang keras inisial A. Ya, yang dilakukan oleh inisial A. Ya. pada saat meliput inisial A itu sedang melakukan acara. Nah, ada acara lah. Si N wartawan Si N tersebut datang ke acara tersebut untuk meliputi informasi tentang Oh gitu. ya, ternyata si Ane ternyata si A apa di namanya rumahnya itu ada acara. kawinan anaknya lah. Si Ane itu mengira bahwa si wartawan ini sebuah ancaman Yang mengganggu dia dan juga membuat tidak nyaman ya. ya. Ya, terus Jadi bagaimana? si Ane manggil Si pelaku atau si korupsinya. ya, pelaku korupsi itu memanggil wartawan. Terus memanggil bodyguard yaitu aparat kepolisian yang umumnya Ya. ya untuk Mencari tahu. mencari tahu siapakah si N atau wartawan itu gitu. Ya. Ya, terus Ternyata Ane itu malah aniaya oleh dari seluruhan dia pelaku korupsi. si aparat itu oknum aparat kepolisian melakukan Penganiayaan terhadap wartawan. penganiayaan terhadap wartawan. Ya, itu dia sudah melanggar hukum atau tidak? Sudah. Coba melanggar hukum apa? Asal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Jadi dia melanggar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Terus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. tentang HAM. Dia juga melanggar tentang HAM, hak asasi manusia, karena dia sudah menganiaya. Ya, terus apa lagi?
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik. Oh iya, itu dia juga sudah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan konvensi pengesahan Konvensi Hak Konvensi Sipil dan Politik. hak sipil dan politik. Terus apalagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Ya, itu adalah itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang menganiaya pers yang ada di situ lagi menggali informasi. Terus dia berarti juga melanggar asas demokrasi yang berbunyi asas demokrasi itu yang mengedepankan apa? Yang mengedepankan tentang kebebasan dan persamaan hak ya. Itu asas demokrasi yang ada di Kode Etik Jurnalistik gitu ya. Berarti dia sudah melanggar kode etik. Kira-kira ancamannya berapa bulan penjara atau enggak dijelaskan? kurang lebih 3 bulan, dendanya sampai 500 juta. Oh, jadi dia akan mendapatkan denda sebanyak 500 juta itu ya, karena penganiayaan dan juga dia telah mengganggu itu kerja dari pers ya. Terus juga kalau misalkan dia tidak bisa membayar denda, dia akan dimasukkan penjara selama kurang lebih 3 bulan. ya 3 bulan sampai 3 tahun apa 3 tahun? 3 tahun. Jadi kita jangan sampai melanggar hak-hak asasi manusia juga karena ada dendanya ya. Ya silakan. Udah segitu. Ya silakan. Untuk kelompok lain, untuk kelompok siapa yang menanggapi? Kasih pertanyaan satu kelompok satu silakan. Ya silakan. Untuk memberikan ada yang atau menanggapi boleh silakan. Ya apa? Dari Kelompok visual silakan. Ya silakan untuk menanggapi boleh. Ya. Ya silakan. Apa? Ya silakan kelompok kinestetik. itu undang-undangnya terkait isinya apa aja? Yang Isi dari undang-undang itu. undang-undang tentang pers atau Pers tentang hak asasi manusia, tentang konvensi hak sipil dan politik. maaf ya kalau mau bertanya silakan berdiri, terus namanya siapa, kelompok berapa, terus juga nanti apa yang kamu tanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama dari Kelompok kinestetik. kinestetik. Pertanyaan mengenai apa saja isi dari undang-undang tersebut, mohon dijelaskan. Isi undang tentang pers ya. Ya, Isi berjawab dari Kak Salma. untuk Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1999 berisi tentang pers. Tentang pers isinya apa? Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Dan untuk nomor 39 tahunnya 1999 tentang hak asasi manusia. Untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak sipil dan politik. Dan untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 berisi tentang mengimplementasikan hak asasi manusia. Mengimplementasikan berarti menerapkan ya, menerapkan apa sih hak asasi manusia dalam kehidupan. Kita harus menjalankannya, jangan sampai kita tahu tapi kita melanggar gitu ya. Ya sudah. Yang visual silakan. Silakan. Ya. Ditanyakan. Boleh silakan. Sudah, ya udah silakan ditutup. Yang dari kelompok auditorium, terima kasih. Auditori. Ya. Auditori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kesimpulannya di sini tuh bahwa
dalam melaksanakan kegiatannya atau tugasnya, seorang pers itu kadang mengalami suatu masalah dan hambatan. Salah satu hambatannya yaitu ada pada video ini di mana si N dianiaya, ya, dianiaya oleh si A. Ya, siapa si A itu? Si A itu adalah orang yang diduga korupsi. Si N, wartawan, lagi meliput apa saja, mencari informasi benar atau enggak dia itu terjerat korupsi seperti itu. Ternyata si A tidak terima dan dianiayalah si N itu oleh aparat kepolisian, oknum aparat kepolisian yang menjaga rumahnya si A atau yang mendukung si A. Gitu. Ya, bisa dipahamin? Itu ya, itu adalah yang dari auditor tadi. Jadi kita tidak boleh melakukan seperti itu karena melanggar kode etik, melanggar asas apa tadi, demokrasi, karena kita harus mengedepankan persamaan. Tidak boleh kita juga asal menganiaya seseorang, tidak boleh ya. Ya, silakan untuk visual dulu atau kinestetik dulu. Ya, silakan kinestetik untuk maju ke depan. Suaranya yang keras ya. Ya, silakan. Di sini kinestetik akan menjelaskan, silakan. Ya, silakan untuk kinestetik. Ya, silakan cepat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menceritakan tentang kasus kejadian yang terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya, Di sekolah terutama di sekolah SMK YMI Negeri 2. ya. Silakan bisa langsung dipraktekkan. Bocah, duit mana duit? Coba dia pura-pura jadi anak yang sok alim gitu. Duitnya mana? Mana uangnya? Berdiri. Ini apa? Hei, Ini apa? hei. Bukan uang. Ngapain kamu? Alia, kenapa kamu? Diapain kamu? Enggak, ngapain kali? Mau bercanda. Awas ya kalau sampai ketahuan lagi, saya laporkan ke BK. Ayo Alia sini, ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma dari Breaking News akan membacakan berita terbaru hari ini terkait adanya pembelian di sekolah SMK YMI Manunggal. Untuk berita lebih jelasnya, saya serahkan kepada reporter yang sudah berada di lapangan. Ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada studio. Saya Breaking News akan menyampaikan berita terkait kasus pembulian yang terjadi di SMK YMI Negeri. Kasus ini berawal dari seorang korban yang berinisial A sedang duduk di bangku dan menulis pelajaran. Kemudian datanglah dua orang pelaku yang berinisial S dan K yang tiba-tiba memalak uang dari korban tanpa alasan yang jelas. Dari kejadian ini, sang korban memberikan dampak yang buruk bagi korban, seperti memberikan perasaan yang takut, merasa tidak nyaman, dan terganggu di sekolah. Hal ini menyebabkan korban tidak ingin lanjut sekolah. Dalam kasus ini, pelaku melanggar kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di negara Republik Indonesia, yaitu melanggar asas-asas demokrasi, yang mana dalam asas ini pers atau wartawan
nilai-nilai persamaan dan kebebasan. Untuk apa? Untuk menjaga netralitas dan kesetaraan dari setiap keterangan pers dalam suatu negara yang demokratis. Jadi kita tidak boleh melakukan pembulian yang bisa menyebabkan orang-orang yang dibully itu merasakan takut, terganggu dan tidak nyaman, karena hal itu sama saja tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan persamaan. Nah, dan sekarang ini saya sedang bersama korban pembulian di SMK Yaitu Pringgo yang berinisial A. Korban, saya ingin bertanya, apa saja yang Anda rasakan ketika teman-teman Anda membuli Anda? Yang keras karena itu cara membuatnya tahu saya terganggu. Nah, dampak dari kasus pemalakan tadi yaitu sang korban merasakan takut, tidak nyaman dan merasa terganggu karena teman-temannya yang memalak uang pada si A. Hal itu juga membuat si A tidak ingin sekolah lagi, ingin putus sekolah. Oleh sebab itu, pers menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di negara Indonesia ini, yaitu asas demokrasi seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itulah kita yang dapat saya sampaikan dan akan saya kembalikan lagi kepada studio. Terima kasih kepada reporter Breaking News yang telah memberikan informasi terkait bullying dari SMK Yaitu Pringgo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok lain menanggapi. Ya, silakan. Di sini silakan bagi kelompok lain apabila ada tanggapan tentang kasus tadi, silakan. Saya. Ya, silakan dari kelompok A. Yang satu suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya menanggapi saya dari kelompok A baru. ya. Saya sangat setuju sekali tentang Tentang ya. tentang pemain ganja karena kasus pembulian ini kan sudah banyak terjadi dan berdampaknya bisa sampai mungkin Ya. mungkin yang menjadi itu sudah sampai bunuh diri atau Bisa sampai bunuh diri. Ya, itu ya sangat tidak bagus banget ya. ya Ya, terus kira-kira setuju ya kalau kita itu tidak boleh membuli ya, karena dampaknya berbahaya dan juga bisa mematikan semangatnya seseorang gitu ya. Terus bisa tadi dampaknya bisa sampai bunuh diri ya kan? mungkin Mentalnya itu tidak kuat ya. Oke, baiklah ya, terima kasih. Izin menambahkan tentang undang-undang terkait kasus tadi. Ya. Jadi untuk kasus tadi ada undang-undangnya, yaitu seseorang yang melakukan pemerasan dengan cara-cara kekerasan atau paksa dapat dijerat menggunakan pasal 368 ayat 1 dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang, diancam karena pemerasan, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi sang pelaku akan dikenakan pidana penjara selama 9 tahun. 9 tahun. Iya. Oh, jadi kalau kita melakukan pembulian itu akan dipidana sampai selama 9 tahun. Ada dendanya juga? Tidak ada. Ya, kalau pembulian itu sebenarnya ada ya, dendanya juga itu maksimal sampai 10 juta.
Jadi jangan sampai kita membuli karena tergantung dari efek yang didapatkan si korban. Kalau efeknya itu berat sampai dia itu mau bunuh diri atau sampai bunuh diri, berarti itu adalah masuk ke dalam pembunuhan walaupun tidak sengaja ya. Jadi jangan sampai kita membuli seseorang. Baiklah, sekian dari kami kelompok inisiatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok visual yang akan mempresentasikan dari menganalisis berita tadi, yaitu tentang pelanggaran kode etik jurnalistik. Kasus ini telah melanggar kode etik jurnalistik pada berita-berita online. Jadi ke-11 pasal adalah pasal 2 Yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dalam kasus ini, wartawan telah melanggar kasus tersebut dan juga melanggar asas religius yang berbunyi tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, sadis, dan cabul dan tidak menyebutkan korban kejahatan seksual. Jadi kronologi dari kejadiannya itu ada pasutri baru yang dengan inisial A dan A, yaitu baru menjalani pernikahannya beberapa minggu, dan setelah berjalannya kasus Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Jadi setelah berjalannya pernikahan beberapa minggu itu ada munculnya berita-berita online yang terkait kehidupan ranjang pasutri tersebut. Ada pelanggaran yang memuat isi berita tentang kehidupan ranjang kedua pasutri tersebut. Iya. Tentang apa itu? Tentang menyebarkan berita yang menggambarkan tingkah laku erotis berupa foto, suara, atau tulisan yang dapat membagikan langsung di video. Juga wartawan tersebut itu membuat berita seperti tidak memikirkan apa nanti dampak yang akan terjadi setelah menyebarkan berita-berita tersebut. Juga ya, apalagi di dalam berita tersebut kan mengandung unsur seksual atau cabul, sehingga secara tidak langsung itu akan menyebabkan peningkatan kasus pengaksesan konten berbau pornografi, terutama di anak bawah umur. Maksudnya ini apa gitu disebutkan apa sampai dia melanggar itu apa maksudnya? Ya, jadi kasusnya itu para wartawan menyebarkan sesuatu hoax yang tidak nyata, dan itu tentang kayak kasusnya itu seksual, yang sehingga kan kalau disebarkan, apalagi yang melihat itu anak di bawah umur, jadinya itu peningkatan kasus pengaksesan konten berbau pornografi meningkat. Ya apa disebutkan biar dia nggak masalah. Ayo. Jadi dari asas religius ini dituntut untuk menjunjung tinggi agar bisa menerima Apa itu apa namanya? Beritanya itu apa? Sebentar. Biar tahu kalau misalkan kayak gitu tuh nggak baik, nggak benar, dan itu melanggar kayak gitu. Oke, sekarang apa kira-kira ya? Wartawan itu menyebarkan berita tentang tingkat lakunya cara erotis, lalu metodenya suara dan grafis yang dapat mematikan langsung Iya apa? dia main foto-foto itu. Iya apa? Misalkan tentang apa gitu? Dijelaskan saja sebentar. Biar tahu. Ya, silakan.
tentang apa tadi ya dijelaskan tentang apa gitu yang dia sebarkan tuh apa gitu, coba disebutkan gitu. Iya maksudnya isinya apa, dibaca sebutkan. Dilanjut itu Sebutkan biar jelas, biar itu tuh baik apa enggak. Ya, waktunya 1 menit lagi. Ya, kepada dia mau tahu nggak apa kira-kira? Sebutkan aja nggak apa-apa. Ini loh isi beritanya itu dan itu tuh bersifat apa gitu. Ya disebutkan aja. ini berkaitan waktu cara erotis berupa foto, suara atau tulisan. Isi menambahkan Bu. Ya mungkin di dalam berita tersebut itu mungkin kayak misalkan ada para keluarga lah, itu misalkan ada yang misalkan kayak sekarang kan artis gitu ya, lah itu mungkin diberitakan selingkuh, di para wartawan itu memberitakan selingkuh sedangkan yang sebenarnya itu tidak, dan juga fotonya itu mengandung unsur porno seperti atau ciuman atau segala macamnya, mungkin seperti itu Bu yang dimaksud. Ya itu. Iya. Melanggar kode etik jurnalistik juga dapat menjatuhi sanksi hukum pidana jika kalimatnya ditaruh Oh sampai 500 juta. Iya. Ada hukum kayak di itu nggak dimasukkan penjara? penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Jadi nanti akan dipenjarakan. Sudah? Sudah, silakan untuk yang kelompok. Kelompok video, audio atau video. Ya, silakan. Inisiatif izin bertanya, kenapa yang apa ya pelanggaran seperti itu mungkin hanya menyebar, ya memang dampaknya juga berbahaya, itu dendanya sampai 500 juta, sedangkan dari tadi yang bullying itu kan bisa mungkin yang diberi itu cacat seperti kasus kemarin yang teman-teman David Ozora itu kan. Nah, kenapa yang dibullying cuma 10 juta sedangkan yang diberikan tersebut sampai 500 juta? Iya. Kenapa katanya? Coba silakan. Ya, mungkin kan itu memang Dari pemerintahannya. Terus juga kan ini beritanya tentang kayak berita pribadi ya, apalagi kalau disebarkan secara publik kan juga itu mencemarkan nama baik. Jadi kan kayak kalau misalnya sudah seperti itu menyebarkan privasi perorangan gitu kan, yang nantinya tersebar luas juga akan mendapatkan dampak seperti jadi banyak fitnah-fitnah atau gimana. Apalagi itu beritanya kan nggak semuanya benar yang disebarkan. Jadi dia berdampak juga bisa sampai tadi kalau misalkan bullying sampai bunuh diri katanya, kalau ini juga mau membunuh nama baik. Ya itu membunuh nama baik, mencemarkan nama baik keluarga. Apalagi kalau misal itu kan kayak youtuber atau apa, mungkin dia akan berhenti dari situ, tidak. Oh di sudah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak boleh menyebarkan hoax tentang itu kehidupan apapun, misalkan ya, oh dia mah pasti setiap malam menghasilkan itu terus gitu kan, itu nggak boleh ya. Misalkan apa namanya berhubungan dengan seks itu tidak boleh disebarluaskan ya, karena itu menjaga nama baik, dan kalau kita menyebarluaskan mencemarkan nama baik, dan itu bisa
membuat satu keluarga itu menjadi jelek. Jadi nggak cuma satu, kalau bullying kan satu orang, ini sampai satu keluarga gitu kan, kena semua. Dan bisa jadi kalau dia mentalnya nggak kuat juga bisa mengakibatkan dia itu bunuh diri. Dan itu satu keluarga, mungkin dari situ ya. Dan juga kenapa lebih gede itu ya apa namanya dendanya, karena kalau kita lebih gede dendanya, orang itu akan takut melakukan sesuatu dan tidak akan dilakukan lagi. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita lebih gede dendanya, orang itu tidak akan melakukannya karena dia tidak mampu untuk membayar sampai 500 juta. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Sudah, yang terakhir itu adalah game over. Silakan untuk apa namanya masing-masing kelompok maju ke depan dan ngisi apa yang dia dapatkan. Tolong bantu aku ya. Nih, ditempelkan di depan sini. Apa yang kalian dapatkan dari masing-masing kelompok aja. Kelompok kinestetik apa yang kamu dapatkan, kelompok ini juga apa yang kamu dapatkan, kamu dapatkan apa, ilmu apa yang kalian dapatkan. Taruh di sini sekarang. Ya silakan maju ke depan. Silakan ya. Ini audio terus visual terus ini yang kinestetik. Silakan maju ke depan untuk mengisi apa saja tadi materi yang sudah didapatkan. Silakan bergantian. Silakan 3 orang itu bergantian. Silakan bergantian maju ke depan. Apa yang kalian dapatkan dari sini? Iya, dan ini coba kalian refleksi apa yang sudah kalian dapatkan dan belum kalian dapatkan, coba apa. Nanti ditempelkan di masing-masing kelompok. Jangan lupa ditulis di situ kelompok apa. Ini refleksi kalian dapatnya apa untuk diri kalian sendiri, ada apa yang belum atau apa yang kira-kira yang belum kalian dapatkan. Ditulis pribadi terus nanti ditempelkan di situ setelah. Itu kalian refleksikan, oh iya hari ini saya dapatnya apa, terus yang belum saya pahami apa gitu. Ditulis aja. Kamu dapat apa pelajarannya, terus yang belum kamu dapat apa. Merefleksi diri, merefleksi itu melihat apa sih yang aku dapatkan, apa sih yang belum aku dapatkan, aku harusnya bagaimana sih kalau misalkan dalam pembelajaran ini, pembelajaran ini enaknya yang bagaimana sih. Refleksi tentang pembelajaran boleh, refleksi tentang diri kalian boleh, refleksi itu kayak melihat diri kan, apa sih yang kurang dari diri aku, apa sih yang kurang dari pembelajaran ini. Terus kan kalau yang di sini, apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran yang kalian alami hari ini? Bisa dipahami kalau ini untuk umum kelompok, kalau ini untuk pribadi. Bisa dipahami?
Ditempel ya, jangan lupa ditempel di kelompok masing-masing. Ya, silakan. Yang sudah silakan dimasukkan ke kelompok masing-masing. Harusnya jangan satu orang, per orang. Ya, silakan per orang ya, tidak diwakilkan. Sudah semua? Ya sudah. Ya baiklah, kesimpulannya yaitu kode etik jurnalistik bagi wartawan yang ada di Indonesia itu mempunyai 4 asas ya. Yang pertama yaitu asas profesionalisme, yang kedua asas nasionalisme, yang ketiga asas demokrasi, yang keempat asas religius. Asas profesionalisme yaitu asas profesionalisme itu seorang jurnalis harus profesional. Di mana ciri-ciri dari profesional yaitu yang pertama tidak memutarbalikkan fakta. Jadi dia mengucapkan atau menggali informasi dengan sebaik-baik mungkin, sebenar-benar mungkin, dan tidak hoax seperti itu ya. Ya, terus yang kedua yaitu berimbang, adil, sama jujur. Itu profesional, seorang pers yang profesional. Terus dapat mengidentifikasi antara yang sifatnya pribadi dan sifatnya umum. Seperti kasus tadi, sifat pribadi harus dibedakan sama sifat umum. Jangan sampai sifat pribadi masalah rumah tangga, masalah ranjang diumumkan, dipublikasikan, tidak diperbolehkan. Di sini dia melanggar asas profesionalisme. Terus menguasai teknik penulisan. Jadi kita kalau misalnya mau jadi pers harus menguasai teknik penulisan, sopan, terus apalagi mengetahui kredibilitas narasumber, tidak melakukan plagiat, tidak boleh mengcopy atau plagiat. Tahu kan plagiat ya? Dan meneliti semua kebenaran. Jadi kita harus mereview benar apa enggak nih, dari sumbernya apa enggak, gitu ya. Jadi harus benar-benar kredibilitas, bisa dipercaya. Mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi, itu yang profesionalisme. Kalau yang nasionalisme itu mementingkan apa ini? Yang nasionalisme apa? Mementingkan kepentingan nasional, jangan mementingkan kepentingan pribadi ya. Itu yang nasionalisme. Yang demokrasi, asas demokrasi yaitu menjunjung tinggi nilai kebebasan dan persamaan antara yang miskin atau yang kaya.
memberikan sesuatu yang adil, informasi yang bijak, yang baik. Jangan mentang-mentang itu orang tidak punya, jadi diberitakan sesuatu yang tidak baik. Seperti itu ya. Jadi harus ada persamaan. Terus juga yang terakhir yaitu asas religius. Apa saja ciri-cirinya? Menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi ya dari sumbernya. Terus juga menempuh tata cara yang etis. Terus menghormati asas praduga tak bersalah. Jadi kalau masih praduga tak bersalah, jangan dicap kalau dia itu sudah mendapat hukuman misalkan. Jangan. Jadi dia lagi diteliti, ya biarin saja. Itu ya. Terus juga tidak menyiarkan informasi yang dusta, terus sadis dan cabul. Kayak tadi ya, yang bersifat tentang seks atau apa itu cabul. Jadi tidak boleh disebarluaskan. Bisa dipahami ya? Sudah? Mungkin sekian dari saya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Ya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Masih semangat ya? Masih. Coba tepuk semangat, tepuk semangat. Semangatnya nggak ada. Ya udah, silakan untuk pulang ke tempat masing-masing. Terima kasih banyak ya.